Shalom, selamat pagi. Good morning everyone. How are you this morning? Hopefully very good for everyone. I hope that everyone have the good healthy this morning because we are now is allowed to take it off the mask after a while. Ya, pagi hari ini kita boleh melepas masker kalau mau, tapi kalau mau pakai juga boleh. Jadi aturannya sudah diperlonggar begitu ya. Saya bersyukur karena kita sepertinya ada sesuatu yang dibebaskan gitu ya untuk memilih. Tetapi ada pertanyaan juga ini kita menjadi lega atau menjadi khawatir gitu ya. Karena ini belum selesai. Saya tahu ini COVID ini belum selesai, tetapi kita percaya kita tetap menjaga juga bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Kita memperhatikan itu, tetapi saya berharap kita juga hidup tidak dalam ketakutan. We don't live in fear to drive our life. But we believe that God will protect us and we have to be also be careful for ourselves. Okay, before we start with the preaching, we going to pray. Bapak terima kasih pada pagi hari ini kami berkumpul dengan situasi yang berbeda dan berubah ya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tidak berubah, Engkau tetap melindungi umat-Mu, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini kami ingin mendengar suara-Mu, kami ingin mendengar pengajaran yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang berbicara kepada setiap pribadi daripada kami, sehingga kami boleh mengerti akan pengajaran ini dan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terima kasih, berikan kami kemampuan untuk mencerna dan mengerti akan firman-Mu. Tuhan terima kasih di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Saya ingat awal-awal dari pandemi ini di Amerika ada seorang pejabat publik gitu ya, memberikan pengumuman awal-awal daripada COVID ini. You have to remember, dia bawa beberapa lembar kertas, kemudian dia katakan, you have to remember, you have to wash hands, you have to use your sanitizer, you have to put your mask, and don't forget, don't touch your face, don't touch your mouth, don't touch your eyes. You have to protect yourself. Dan kemudian dia begini. Dia buka kertasnya, dia lupa. He forgot. She actually is not he. She forgot and then she licked her finger, after the announcement. Jadi pada saat itu orang masih terbawa dengan kebiasaannya, padahal pada saat itu udah COVID udah menyebar kemana-mana. Saya ingat itu dan sekarang ini kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang baru. Tapi bukan itu yang saya mau bahas, tetapi obedience to the king. Obedience to the king adalah judul untuk bulan ini. Nah, ayat yang saya ambil adalah 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Kita baca bahasa Indonesianya dulu, setelah itu kita baca bahasa Inggrisnya supaya Tony dan Ayu juga bisa ini. Tony sih terutama. Kita baca dari ayat 1 ya, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri dan mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kita baca bahasa Inggrisnya ya. 1, 2, 3. This know also that in the last days dangerous times shall come. For men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and holy.
ini dikatakan lebih jelas bahwa di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar, diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Bahasanya yang di bahasa Inggris adalah masa yang berbahaya. Karena kita tahu bahwa obedience itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita ingat cerita daripada Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Disuruh Tuhan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi dimulai daripada Hawa makan buah. Dikasih kepada Adam. Dan Adam ini makan juga, padahal dia sudah diperingatkan oleh Tuhan. Adam, don't eat the fruit. Tapi Adam makan juga. Jadi untuk jadi taat itu gak mudah. Apalagi di akhir zaman dikatakan bahwa manusia ini akan mencintai dirinya sendiri, disobedient to parents, kepada orang tua yang kelihatan aja udah disobedience, enggak taat, apalagi kepada Tuhan yang enggak kelihatan. Bahkan ada aliran yang namanya menentang kemapanan. Ada gerakan anak muda yang menentang kemapanan, pokoknya ada aturan harus dilanggar. Sampai ada orang berpendapat bahwa aturan dibuat untuk dilanggar katanya. Apakah betul seperti itu? Tapi kita ya anak-anak sebagai orang percaya tentu saja tidak seperti itu. Walaupun pada kenyataannya kita juga masih bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran lalu lintas yang paling mudah kita lihat sehari-hari. Di Jakarta apalagi, waduh kalau yang namanya pelanggaran lalu lintas, di situ sudah tertera dengan jelas rambunya. Ada tanda minus gitu ya. Satu bulatan dengan tanda minus artinya tidak boleh masuk. Tetapi bukan hanya masuk, beramai-ramai masuk ke situ lewat karena jalannya jalan pintas. Satu arah tulisannya, tetapi orang bukan hanya dia melanggar arus itu. Jadi banyak orang entah disadari atau tidak disadari mereka melanggar aturan, enggak taat. Untuk ketaatan itu tidak mudah. Saya ingat pada waktu manusia itu diciptakan, Adam sudah diberitahu. Yang pertama yang membedakan antara Adam dan Hawa sebetulnya semuanya sama, dikasih hak yang sama untuk mengelola bumi ini pada waktu diciptakan. Tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pada waktu Adam diciptakan pertama, dia dikasih message dulu sama Tuhan. Tuhan ciptakan sebuah taman namanya Taman Eden, kemudian Taman Eden itu diciptakan ada sebuah pohon. Pengetahuan yang baik dan buruk, jangan kamu makan. Ingat Adam, jangan kamu makan. Dan setelah itu diciptakanlah Hawa. Jadi Hawa gak mendengar langsung dari Tuhan. Itu adalah bagian daripada tugas Adam, is part of Adam's responsibilities to teach Eve, to tell Eve that's the tree you cannot eat because when you eat it you surely die. Nah, pada saat itu Hawa didatangi sama iblis. Iblis bilang, buah-buahan yang di taman ini gak boleh kamu makan bukan? Terus Hawa bilang enggak, semua boleh dimakan kecuali yang di tengah taman ini. Jangan kamu makan, jangan kamu raba, jangan kamu makan. Jadi udah ada perkembangan. Tuhan bilang saat kamu makan kamu mati, jangan kamu makan. Bukan jangan diraba, berarti ada perkembangan. Seringkali message yang disampaikan itu bisa berkembang. Tuhan mengajarkan untuk firman itu gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa firman ini mengajarkan kita dengan satu pengajaran yang pasti. Nah, pada waktu itu disesatkanlah pemikiran ini karena dia gak tahu dengan pasti.
Hawa yang pertama, karena di situ ada celah. Oh, dia nggak tahu. Kemudian dibilangin, sebetulnya enggak, kamu nggak akan mati. Tetapi Tuhan tahu, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Iblis memasukkan apa? Memasukkan keraguan dalam pikirannya. Sehingga dia pikir, iya ya kok Tuhan gak izinkan, kenapa ya? Dia mulai timbang antara masukan daripada Tuhan, firman yang disampaikan oleh Tuhan, kemudian apa yang disampaikan oleh iblis. Disitulah keraguan akhirnya Hawa terjebak dan dia pikir iya ya. Mulai curiga bahwa Tuhan itu gak sayang sama dia. Mungkin dia berpikir seperti itu. Di zaman sekarang kan seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Pada waktu masalah kita banyak, persoalan kita datang bertubi-tubi. Kemudian kita kenapa gak taat? Salah satunya kita berpikir bahwa wah jangan-jangan Tuhan gak sayang saya. Tuhan hanya sayang dia yang doanya dijawab. Begitu dia doa dia langsung dijawab. Tapi saya yang udah berdoa bertahun-tahun, saya gak dijawab doanya. Saya minta sama Tuhan tapi Tuhan gak kasih. Seringkali kita gak taat sama Tuhan karena kita curiga sama Tuhan. Seringkali kita mengasihani diri kita sendiri bahwa oh Tuhan saya ini seperti ini, saya sudah melakukan ini dan sudah melakukan itu. Tapi Tuhan gak jawab. Ya kalau gitu udah gak pakai doa-doa lagi dah, gak mau lagi. Ini adalah situasi-situasi yang kita bisa hadapi dalam kehidupan kita. Kita baca di tadi Pak Arifin menyampaikan ini. Life is a choice. Hidup itu pilihan sebetulnya. Kita mau pilih taat sama Tuhan atau tidak, itu adalah pilihan kita. Jangan sampai kita salah berdoa. Berdoanya gimana kalau salah berdoa itu? Tuhan berikan kami atau berikan saya hati yang taat. Ketaatan itu pilihan, bukan harus didoakan lagi. Kayak kita berdoa, Tuhan berikan saya hati untuk memberi. Tuhan bilang berilah maka engkau akan diberi. Jangan didoakan lagi. Kalau kita mau taat jangan didoakan lagi. Tuhan berikan hati saya supaya taat. Enggak. Tetapi kita melakukan karena kita tahu bahwa ketaatan itu bagian daripada kita percaya kepada Tuhan itu ya taat sama Tuhan. Mengasihi Tuhan itu ya taat sama Tuhan. Mengasihi Tuhan taat. Kalau kita mengatakan, wah saya mengasihi Tuhan tapi gak taat. Apa yang kita bisa katakan? Kita gak taat. We don't love God by disobeying Him. If we love Him, if we tell the people that we are the believers, so kita harus taat. Jadi hidup itu adalah sebuah pilihan. Nah di Yohanes 3 ayat 36 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. In English, and anyone who believes in God's Son has eternal life. Everyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life but remains under God's angry judgment. Kalau kita nggak taat itu pilihan. Masalahnya pilihan kita kalau pilih nggak taat, murka Tuhan yang kita dapat, berkat atau kutuk yang kita mau pilih. Tuhan tuh nggak jahat. Tuhan mau kita memilih yang benar, makanya dikasih petunjuknya. Ayo taat, kasih petunjuknya, ayo kamu harus begini. Kamu harus memberi, kenapa kamu harus memberi? Karena kamu kalau tidak memberi, kamu juga enggak akan diberi. Itu hukumnya. Nah kita mau taat atau tidak itu kan pilihan kita.
Ada orang yang berpikir, oh kalau saya kurang saya nggak bisa memberi. Memberi itu ternyata bukan hanya uang, tetapi banyak hal. Pengampunan itu kita juga memberi, ya enggak? Orang itu tidak berhak untuk kita ampuni karena jahatnya luar biasa. Dia nggak berhak menerima itu. Oleh sebab itu kita selalu, wah kamu nggak tahu sih, dia jahat banget. Dia, wah jahatnya luar biasa. Sehingga kayaknya nggak layak untuk menerima pengampunan kita. Tapi Tuhan bilang ampuni. Kenapa kita harus lakukan itu? Yang pertama, Tuhan udah kasih contoh. Waktu kita jahat aja Tuhan sudah ampuni. He give us grace for forgiveness. That's why that we have also give forgiveness to the others, even though they don't deserve it. Walaupun mereka nggak layak untuk terima pengampunan dari kita, tetapi tetap kita lakukan karena apa? Karena kita tahu Tuhan juga melakukan hal yang sama kita. Yang kedua, kita kalau mau lepas daripada sakit hati, kita harus lepaskan pengampunan. Kalau enggak, sakit hati itu akan dibawa terus sampai kesudahan kita. Kita harus lepaskan pengampunan supaya kita menjadi orang yang merdeka. Itu adalah satu-satunya jalan untuk bebas. Kita mau pilih yang mana? Itu yang Tuhan inginkan. Barang siapa taat kepada anak, Tuhan mengajarkan dan memberikan contoh. Dia akan melihat hidup. Hidupmu mau hidup seperti apa? Apakah hidup yang tersiksa atau hidup yang penuh dengan sukacita? Itu adalah pilihan. Kalau kita mau hidup diberkati, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, makanya ikutlah Tuhan. Pada waktu Tuhan mengatakan, ampuni, yang ampuni. Pada waktu Tuhan bilang beri, ya beri. Orang yang memberi harta bukan hanya dia tidak punya harus punya harta, tetapi dia harus punya hati. Orang tidak bisa memberi karena apa? Karena hatinya miskin. Jadi orang itu kenapa dia menjadi orang yang serakah dan greedy dan menjadi tamak? Why? Because his heart or their heart is so poor. They don't have love. They don't have any kindness. They're so poor. That's why they greedy. Kenapa mereka tamak? Karena mereka miskin hatinya. Orang tidak perlu kaya. Lihat janda yang memberikan 2 peser. Tuhan puji. Kenapa? Hatinya kaya, duitnya cuma 2 peser. It's only 2 coin that she has. Only that. But she give them anyway because she has the richness in her heart. It's very rich. Even Jesus called the disciples, hey, take a look, this lady. He give more than the others. Dia kasih lebih banyak daripada semua orang yang kasih yang begitu banyak. She give her life. Penghasilan hatinya semuanya dia kasihkan. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk memberikan hati dulu. Makanya persembahan yang kudus itu adalah persembahkan hidupmu. Persembahkan hatimu, betul. Karena hidup itu berbicara, hati itu berbicara juga mengenai hidup kita. Persembahkanlah hidupmu, itu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan adalah listen and understand His command. Of course, when we want to be obedient, we have to know and understand what is the command, right? Kita mau taat, kita harus tahu petunjuknya, betul nggak? Kalau kita nggak tahu petunjuknya atau arahannya, kemudian bagaimana kita mau taat kan? Saya ingat waktu kemarin, nanti kita baca dulu deh firmannya. Lukas 10 ayat 39, kita baca dulu. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, ini maksudnya Marta, perempuan itu. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
Tetapi hanya satu saja yang perlu, ini menegur Marta. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kemarin saya diminta sama Peti untuk jemput. Nah, ceritanya gini. Peti bilang, oh ya jemput aku ya. Ya oke. Di depan Kmart gitu. Nah di depan Kmart. Oke, ya saya meluncur ke sana. Saya cari, loh depan Kmart kok gak ada. Saya udah parkir, kamu di mana? Iya saya di depan Kmart. Iya saya juga di depan Kmart, kamu di mana? Iya saya di depan Kmart. Singkat cerita akhirnya kita ketemu juga. Terjadi permasalahan karena apa? Karena begini, di depan Kmart saya berpikir karena dulu dia kan kesana dia karena dia agak sakit punggungnya, kemudian dia mau diurut, dimasas, dipijat. Nah pada waktu dia bilang di depan Kmart, saya ingat pada waktu itu dia pernah dimasak atau dipijat di gedung di seberangnya Kmart. Jadi di depan Kmart kan. Jadi saya datang, saya lihat oh ini Kmart, oh ya ini dia. Saya langsung parkir di sana dan kemudian saya pikir dia di sana karena di depan Kmart. Nah kemudian ternyata setelah saya teleponan dengan dia betul-betul di depannya Kmart. Ini Kmart pintunya, disitulah dia. Nah ini gambar apa? Itu mengajarkan saya seringkali kita juga mengenai firman Tuhan juga begitu. Saya bisa mengerti bahwa ada orang yang bisa mengerti salah mengerti akan pengajaran daripada Tuhan. Kalau kita enggak mendengar dengan benar, makanya Maria kenapa dipuji sama Tuhan Yesus, dia terus mendengarkan perkataannya supaya apa? Dia mendengarkan arti daripada mendengarkan ini kalau di bahasa aslinya ditulis akuo ya. Artinya adalah to comprehend, to understand. Jadi bukan hanya dengar tapi udah melupakan yang enggak, tapi mendengar dan mengerti. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cuma untuk dibaca dan sekedar lewat aja, enggak. Kita baca, kita renungkan. Makanya ada to meditate. Meditation in Christianity and the other religion is different. Because when meditation the other religions is to empty your mind. But in Christianity, we fill our mind with the words of God. And we dig inside what is the meanings of that word. Itu perenungan. Jadi meditasi kekristenan itu bukan mengosongkan pikiran, tetapi mengisi pikiran dengan firman dan kita merenungkannya. Apa nih maknanya? Berdoa dan Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita sehingga kita mengerti. Oleh sebab itu kalau kita nggak mengerti, ada firman mengatakan, percayalah kepada Tuhan, ada lagunya lagi. Dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita pakai pengertian kita sendiri untuk menerjemahkan firman Tuhan. Dan gak bisa seperti itu. Oleh sebab itu kita bisa nyasar. Gak ketemu. Saya pun begitu. Karena saya pikir dia kan ke sana. Jadi saya pikir oh dia masuk di sana. Di gedung itu. Jadi saya ke sana gak ketemu. Begitupun dengan Tuhan. Kalau kita gak mengerti. Gak listen and understand His command. Gimana kita bisa taat? Ujung-ujungnya kita gak taat. Karena salah yang kita lakukan. Suruhnya ke kanan. Atau ke kanan ke sini ya. Ke kanan datangnya ke kiri. Karena kita salah mengerti. Oleh sebab itu kita harus mengerti, duduk diam dan mengerti apa yang diajarkannya. Ada poin yang kedua yaitu obedient till the end. Poin ini saya ingin ambil apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena ketaatan yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Nggak ada lagi. Orang di dunia ini tidak ada seorang pun yang taat
sesempurna Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya mengambilnya dari Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. And being found in form as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on the cross. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus itu bukan hanya taat melakukannya pada waktu dia dalam keadaan baik-baik saja, tetapi dia memikul semuanya itu sampai mati. Ketaatannya itu sampai finish. Dia tidak meninggalkan apa yang dia sudah komitmenkan kepada Bapaknya. Ditugaskan oleh Bapaknya untuk menanggung semua beban itu. Jadi obedience itu ada hubungannya dengan our belief system. Jadi ketaatan itu ada hubungannya dengan apa yang kita percaya. Kita bisa saja berkata bahwa saya percaya Tuhan. Tetapi seberapa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau ngomong percaya aja semua orang bisa ngomong percaya. Saya percaya kok. Satu kali saya kasih contoh gini. Satu kali saya diajak sama satu orang teman keluar gitu pakai mobil, dia yang drive. Dia yang drive, saya ikut mobilnya, kemudian ternyata setelah saya ikut mobilnya, saya duduk gak bisa tenang, saya pegangan, kaki kayaknya mau nginjek rem terus gitu. Jadi saya bilang sama istri saya, aduh next time saya bawa mobil sendiri deh, saya nyetir deh. Kenapa? Karena cara nyetirnya membendebarkan gitu ya. Saya baru tahu cara nyopirnya luar biasa. Jadi kalau udah mau ngerem itu udah deket gitu baru dia langsung rem gitu ya. Kita sampai duduknya sampai kayak kita mau terjun payung gitu. Nah, saya ingat saat itu benar-benar saya bilang ini saya ngeri banget nih. Kalau dibanding dengan istri saya walaupun gak pernah nyetir, kalau dia yang nyetir saya yakin saya akan bisa tenang duduknya. Bahkan mungkin saya bisa tidur di mobil gitu ya. Saya merasa aman gitu ya. Orang kadang-kadang gini, orang tuh kadang-kadang pada saat kita ikut kepada Tuhan, kita ini bisa gak mempercayakan diri kita bahwa kita itu dalam tangan yang aman. You are in the good hand. He will take care of your life. There won't be any dangers to your life. So can you believe that your life in His hand? Kalau saya dibawa mobil sama istri saya akan tenang aja. Karena saya percaya Dia. Tetapi kepada orang ini enggak. Kenapa? Saya enggak deh. Untuk percaya, saya percaya enggak dia bisa nyetir. Saya percaya dia bisa nyetir. Tapi untuk mempercayakan saya ikut di mobilnya lagi, enggak lagi deh. Ngeri banget gitu. Cara dia melakukan nyetirnya itu membuat saya takut. Oleh sebab itu, untuk mempercayakan diri kita kepada orang lain itu bukan hal yang sama dengan kita percaya. Kita bisa percaya kepada Tuhan tetapi kita tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Contohnya apa? Pada waktu kita dalam kesesakan, berapa lama? Apakah kita tetap percaya Tuhan? Ataukah kita mulai komplain sama Tuhan? Mempercayakan diri itu ya sudahlah. Walaupun kelihatannya kok masalah hidup kita tuh kok tambah lama tambah ruwet ya. Kok ini tuh masalah satu belum selesai, kok datang lagi masalah yang berikutnya. Bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ataukah kita mulai ragu, jangan-jangan Tuhan lupa.
Jangan-jangan Tuhan itu tidak benar-benar nggak ada sayangnya, perhatiannya sama saya. Untuk mempercayakan diri kepada Tuhan itu adalah bagian untuk kita melakukannya. Sama, jadi untuk taat ini adalah bagian kita untuk merespon dengan benar. Kalau kita percaya, serahkanlah kekhawatiranmu. Kalau hidupmu selalu gelisah, gak bisa tidur, berarti yang nyetir meragukanmu. Jangan-jangan kita juga meragukan. When you cannot sleep, maybe that you doubt about your God. Why you cannot sleep? Why you cannot sleep well? Maybe you doubt. There is a doubt in your heart about God. So you have to go back and remember what He did for your life. I heard about the testimony of also our brother Tony. He will move to Calgary for the promotion. It's a good thing for them, but we still miss you and miss Ayu as well when you've been away. But it's the good things. And I heard that Tony also have some experience with his life, with God. That's why that small experience, every details that we have when we grow from young to getting older, we have the experience with God. That is the asset for us to believe God. When we forgot, when we doubt in our heart, so we go back. Remember, He helped me before, so for surely He will help me this time. Because He never changed. From before, now, and forever. He never changed. It's only Him that He never changed. We have to change. We have to change. To change to become better, not become worse. Become better. Believe in Him more. There is one quote is very good. If God brings you to it, He will bring you through it. Kalau Tuhan izinkan permasalahan itu datang atau kita menghadapi permasalahan itu, jangan takut. Dia pasti akan membawa kita keluar, melewati permasalahan itu. Di firman Tuhan dikatakan, walaupun melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta. Dan kita hanya lewat di situ, bukan menetap. Oleh sebab itu percayalah dan taat kepada Tuhan supaya kita lewat. Jangan sampai di tengah-tengah permasalahan kita nggak taat, tinggalin Tuhan. Wah, bayangkan nggak pada waktu di tengah permasalahan kita tinggalkan Tuhan, apa yang kita dapat? Tersesat di situ. Di lembah kekelaman itu kita tersesat muter-muter di sana, nggak pernah lewat. Karena apa? Guide-nya ditinggal. Kalau kita pergi ke satu tempat yang kita nggak pernah pergi, kita bisa tersesat. Waktu saya sama Patty, waktu saya masih di kapal, Patty pernah ngunjungi saya di sana. Dia nggak pernah berani pergi terlalu jauh dari guide. Karena dia suka nggak ingat sama arahnya gitu. Jadi kalau dia pergi muter-muter ke sini, saya datangnya dari arah mana ya, lupa gitu. Karena memang itu ada sebagian orang seperti itu. Jadi lupa orientasinya kemana ya, arahnya itu di mana ya. Nah, guide itu penting karena pada waktu ada guide-nya, kalau dia bisa sama guide-nya, guide-nya duduk sana, saya duduk sini, lihat-lihat sini, guide-nya masih kelihatan. Balik pasti deketin guide-nya pasti balik loh. Itu pun dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam dunia yang kacau balau kayak begini, banyak lembah kekelaman yang harus kita lewati, pastikan jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Karena kalau kita tinggalkan Tuhan, kita nyasar. Dan nyasar gak keluar-keluar dari lembah kekelaman itu.
Kita mau lihat ada beberapa poin yang saya catat di sini mengenai Tuhan Yesus pada waktu dia disalib. Ini mungkin kita bisa miss akan hal ini, tetapi pada waktu saya mempersiapkan ini saya melihat ada beberapa fakta yang saya temukan. Pada waktu Tuhan Yesus itu disalib, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus nggak pernah sebut Allah itu sebagai menyebut Bapa itu Allah. Dia selalu menyebut Bapa. Dia menyebut Tuhan Allah itu sebagai Bapa. Dia selalu menyebut Bapakku. Oh, aku mengikuti apa yang Bapakku perintahkan, aku kerjakan. Tetapi pada waktu dia disalib, dia katakan, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini pada saat dia disalib, Tuhan menggantikan posisi kita yang seharusnya itulah posisi kita, yaitu disalib itu. Pada saat dia disalib, dia itu sedang mengumpulkan semua dosa yang kita punya. Dia tanggung dalam hidupnya. Pada waktu ketidaktaatan kita pun kita diambil. Tuhan berseru. Karena saat itulah, pada waktu kita tidak taat, kita terpisah dari hubungan kita dengan Tuhan. Makanya dia berseru. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi karena dosa kita tuh sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menggantikan posisi kita supaya kita tidak pernah ditinggalkan lagi. Dia akan selalu bersama dengan kita. I never forsaken you. And about the 9 hours, Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabaktani. That is to say, my God, what hast thou forsaken me? This is the position when God, Jesus Christ, replaced our sin in the cross, just to replace us, so that we never be abandoned or forsaken by God. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan melakukan itu bagi kita. Nanti kita akan ambil persembahan, perjamuan kudus, kita juga akan memperingati apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Supaya kita juga ingat bahwa karena ketidaktaatan satu orang, dosa itu masuk. Karena ketaatan Tuhan menggantikan kita dan kita tidak pernah menjadi orang yang ditinggalkan. Poin yang kedua, fakta yang kedua, fakta yang saya dapatkan di Matius 27 ayat 48 dikatakan, segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ini saat sebelum Yesus mati disalib. Bapak dan Ibu tahu bahwa mengambil buah karang untuk memberikan Yesus minum, waktu itu Yesus berseru, aku haus. Seorang penjaga memberikan dia bunga karang dan memberi minum. Bapak Ibu, saudara tahu bahwa memberikan bunga karang untuk minum ini bukan karena dia baik hati. Kalau kita tahu bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Dulu saya sempat pergi ke Efesus. Waktu saya kerja di kapal, saya sempat pergi ke Efesus. Efesus itu letaknya sekarang di teritorial daripada Turki. Ya, dari Kusadasi, portnya namanya Kusadasi. Dari Kusadasi itu kira-kira 5-10 menit sampai di Efesus ini. Nah di situ ternyata ada sebuah bangunan yang sudah ditinggalkan zaman dulu oleh tentara Romawi di sana. Nah mungkin yang
Apa? Udah tahu ya, Novi udah tahu ini apa. Jadi di Efesus itu adalah puing-puing, the ruins of Ephesus is still there. So even the amphitheater is still there. And one of the famous place, there is a library. The name is the library. And then the very interesting place that I went there, and the guide also tell the story about this. This is the public toilet. You see, this is the public toilet. This all of the seats that the hole is, that's the seat of the toilet. So everyone will go in, and then they will sit down there, doing their business, and chat each other with the maybe the aromatic, everything still there. You know, it's very interesting. But the thing is that we have to know how they clean themselves. They're doing the business. They have on their hand, there is a stick with a sponge. So you know what is the sponge on the stick? So you see the related between when God said, I'm thirsty. You know, this stick, it means to clean yourself after you're doing your business. Waktu habis selesai kita pergi ke toilet, ini alat untuk membersihkan. Kalau kita lihat kisah Tuhan Yesus diberikan minum, ini Lukas 23 ayat 36 menggambarkan lebih jelas. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Ini look-nya itu salah ya. Sorry, ini saya lupa hapus. The soldier also mock him, coming to him and offering him vinegar. Jadi Tuhan Yesus itu pada sampai disalib pun orang masih mengolok-ngolok dia, menghina dia. Dia dikasih anggur asam pakai alat yang tidak appropriate. Dihina, direndahkan. Oleh sebab itu kalau kita merasa bahwa aduh kita sakit hati, direndahkan, dihina, Tuhan tahu rasanya kayak apa. Bayangkan gak kalau Tuhan udah dipukulin, oke masih tahan. Udah diludahin, oke lah masih tahan. Terakhir masih juga dihina kayak gini, dikasih minum pakai alat yang appropriate. Kalau Tuhan ngomong gini, that's it, I cannot stand it anymore. Enough is enough. Kemudian dia turun. Gaplokin itu orangnya. Kira-kira gimana? Panggil malaikat dari surga, hajar orang-orang itu. Ceritanya mungkin lain pada hari ini. Tuhan tuh dikasih minum ini bukan dengan alat yang appropriate. Pakai centong kayak pakai apa. Enggak. Dia dikasih minum apa? Anggur asem. Cuka, bayangin orang haus dikasih minum cuka. Supaya apa? Tuhan menggantikan diri kita supaya kita tidak lagi direndahkan, diolok-olok. Tidak lagi harus minum kepahitan yang begitu dalam. Cuka asam itu hanya disediakan bagi kita yang mau ikut dunia. Dunia hanya bisa memberikan penawaran yang bohong. Pada waktu kita haus, kita perlu minum air. Air apa? Air kehidupan yang Tuhan kasih kepada kita. Air kehidupan itu membuat kamu tidak haus lagi. Ingat pada waktu wanita yang haus itu hidupnya haus, Tuhan kasih air kehidupan dalam hidupnya sehingga dia tidak pernah haus lagi. Dunia hanya bisa menawarkan pelepas dahaga tetapi menjadi racun buat kita. Bapak Ibu, ini dari poin ini kita bisa belajar bahwa Tuhan betul-betul menanggung semua apa yang harusnya kita tanggung. Oleh sebab itu hendaklah kita kembali
bahwa kita harus taat kepada dia karena dia sudah melakukannya bagi kita semuanya ini. Dan dia tahu caranya dikasih tahu sama kita. Nah, di Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Semuanya diselesaikan dengan tuntas. Dia tanggung semuanya tanpa dia mengucapkan satupun kata-kata kutuk kepada orang yang menyiksanya. Dia tetap mengasihi orang-orang yang menyiksa dia, mengolok-olok dia, mencaci dia, mengejek dia. Dia mati untuk orang-orang itu juga. Oleh sebab itu, hendaklah kita taat. When Jesus received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. He surrendered his spirit to the Father. And then after 3 days, he received back his spirit. So he can rise. And also we that we believe in him, we also rise from the dead. Kita juga akan menjadi orang-orang yang bangkit pada waktu kita taat kepada dia. Ada satu yang menarik. To be blessed or to be blessing. Seringkali kita kan berdoa, Tuhan berkati saya. Kalau kita cuma bisa cari berkat buat diri kita sendiri, apa bedanya dengan orang yang tidak percaya? Di Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang tidak benar. That you may be sons of your Father who is in heaven, for he makes his sun to rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. If we only hoping that we only be blessed. Bless me, O Lord. Bless me, O Lord. Everyone asking the same. The just and unjust. The believers and unbelievers. What is the difference? Because God don't want you to be blessed only. You have become a blessing for others. That's His goal. Jadi tujuannya adalah bukan kita untuk kita taat kepada Tuhan supaya saya diberkati. Bukan sampai itu aja. Tentu saja Tuhan akan berkati kalau kita taat. Tetapi bukan sampai di situ. Karena Tuhan mau kita jadi blessing untuk orang. Kita selalu cari jawaban untuk masalah kita. Waduh, jawabannya apa ya Tuhan, kok gak jawab. Kalau kita cuma cari jawaban, semua orang cari jawaban. Tapi apakah mau kita menjadi jawaban buat orang lain? Kita menjadi jawaban untuk menjawab persoalan yang dihadapi orang-orang lain. Itu jauh lebih tinggi. Tuhan bawa kita naik lebih tinggi. Enggak cukup sampai di sini, tapi Tuhan mau bawa kita naik lebih tinggi. Not to be blessed only, but to be blessed and become a blessing for others. Blessed to be blessing to others and happy Sunday.